money, 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 money. Crazy about my money. Saat ini ada fenomena yang merasakan itu, yaitu bom COD. Bom COD ini kita tidak merasa memesan, tapi tiba-tiba ada paket senilai 30.000, 50.000 ke alamat kita ya. Itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk lebih detailnya kita bisa simak video berikut ini ya. Ada istilahnya kalau sekarang itu oknum itu bom COD. Bom COD. Bom COD. Maksudnya Bom apa? Bom COD. COD. Jadi misal nih, gue jualan barang lah, anggaplah barang A nih, misalkan modal Rp5.000 Oke. atau Rp3.000, 5.000 lah contoh lah modalnya. Nah, gue punya data alamat dong. Gue punya data alamat 1 juta alamat nih, yang memang sudah pasti sampai dengan 100% rate delivery. Oke. Delivery rate-nya itu 100%. banyak Gue punya produk lah, modal Ini 5.000. menggunakan Gue tinggal menyalahgunakan ngebom COD ke alamat 1 juta ya? alamat tersebut dengan jual Rp30.000 misal, gue dapat margin 25.000. Kalau seandainya dari 1 juta itu, anggaplah rate berhasilnya adalah 10%, keberhasilan nyampe nya yang 10%, berarti kan gue udah dapat 3M. Oke, bentar. Ini gue melihat ada beberapa problem di sini yang gue. Nah, ini bom COD ini mengirim barang dengan harga 5.000 ya, dikirim ke 1 juta alamat, dijual 30.000. Nah, ini kalau yang nerima itu bukan kita, misalnya yang nerima itu yang nerima kakak kita atau orang tua kita, pasti dikiranya itu orderan kita ya. Dan uang segitu juga masih terjangkau untuk langsung dibayar tanpa harus konfirmasi telepon kita terlebih dahulu. Nah, ini sangat meresahkan ya. Ini sudah sering terjadi dan beberapa juga sudah saya alami ini. Saya nggak merasa memesan, tapi tiba-tiba ada aja paket datang seperti itu. Jadi ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab menyalahgunakan alamat. Mau tahu kenapa ini akhirnya bisa works? Yang pertama, oke, tadi lu ambil kecil banget sih, 10% ya. 10% anggap terima. Menurut gua 10% benar, Ya, itu masuk akal. 6M. Benar, 10% terima dengan COD yang 30.000. fake ini. Ya, menurut gua sangat masuk akal. Kenapa? Karena pasti ada kasus di mana barang itu diantar ke orang di depan rumah. Mungkin yang nerima itu bukan dia. Iya, ibunya, Anaknya, neneknya, misalnya. Dan dia, oh iya, kakeknya. Yang nerima ini bukan yang dia, pesen tapi nama kiranya keluarga anak gua yang nih. nerima. Mungkin dia emang pesen. Mungkin yang nerima Untuk itu uang kakak, 30.000 adik, kan atau ya. orang tua. 30.000 itu kan maksudnya ya Nominal adalah di rumah. 30.000 Atau kan. 50.000 atau 20.000 lah. Oke. Adalah di rumah. Gitu. Oke, anggaplah 10% ini. Tapi pertanyaan gue nih, nah kalau seller itu kan kena biaya pulang pergi. Nah, dia itu ngemplang ongkirnya. Makanya banyak juga Dengan agregasi seperti ini, agregator banyak sekali ongkir pihak dan yang lain sebagainya dirugikan itu ya. kena kemplangan ongkir Yang itu juga dirugikan banyak. itu Kasihan. pihak Orang yang udah bikin Ya, startup pihak bagus-bagus kena ekspedisi, kemplangan ongkir lah, kena fraud pihak data lah, dan lain platformnya, sebagainya. dan Itu pihak kasihan sih. Wah, ini menurut gua praktek ini ya pihak yang alamatnya merugikan hampir semua disalahgunakan. orang di ekosistem kecuali dianya sendiri. Iya, banyak. Karena kita bilang yang pertama dari jasa kurir atau jasa si agregatornya ini ya, akhirnya data mereka rusak, gitu dong, nggak jelas lah. Ya. Untuk menangani masalah-masalah seperti ini, bom COD ini kita harus sering-sering ya koordinasi jika kita memesan, sering-sering koordinasi ke keluarga kita. Kalau di tempat saya itu tidak pernah memesan produk selain dari platform TikTok maupun Shopee. Jadi jika ada paket dari selain dua platform tersebut, harus konfirmasi ke saya seperti itu ya. Kalau itu yang saya terapkan, karena kalau kasus bom COD ini pasti tidak menggunakan platform marketplace, pasti menggunakan platform yang lain, platform yang menyediakan jasa kirim COD seperti itu. Dan yang kedua, orang yang di rumah itu jika ada paket datang itu harus konfirmasi ke keluarganya yang diduga memesannya. Misalnya ada paket 30.000 atas nama siapa, misal anaknya atau adiknya, itu harus konfirmasi. Ya, jangan meremehkan uang 30.000, 50.000 tersebut.
Karena ini kalau keterusan ini orang yang atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini terus-terusan melakukan aksi tersebut. Seperti itu.